Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di tema 2, muatan IPA, sistem pernapasan manusia, faktor penyebab gangguan pernapasan manusia, jenis-jenis penyakit pernapasan manusia, cara menjaga kesehatan pernapasan manusia, kelas 5B SD Impres Baraya 1, masih tetap bersama saya Muhammad Rizkal. Jadi ini adalah materi kedua kita untuk muatan IPA di tema 2 ya. Jadi kemungkinan juga ini adalah video kedua. Dan seperti saya katakan minggu lalu bahwa di tema 2 ini kita cuma membuat 3 video pembelajaran untuk semua materi tema 2 dalam muatan IPA. Oke, kita lanjut. Sistem pernapasan pada manusia. Jadi silakan dibaca, saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi manusia bernapas memasuk udara dari dalam ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Nah, oksigen ini sangat dibutuhkan di dalam tubuh itu untuk apa? Untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Nah, kita lanjut. Pada sistem pernapasan manusia itu terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Dalam hal ini adalah alveolus. Kita masuk yang pertama, hidung. Hidung itu seperti yang kalian punya semua. Itu kalau kau pegang itu ada 2 lubang. Jadi lubang itu adalah tempat masuknya udara. Oke. Tapi ingat, di dalam lubang itu ada rambut-rambut halus namanya bulu hidung. Apa fungsinya? Fungsinya itu untuk menyaring udara yang masuk di dalam hidung kalian dari debu-debu yang ikut masuk, karena di sekeliling kalian itu banyak sekali debu. Jadi udara yang kamu hirup itu pasti mengandung debu. Makanya pada saat masuk ke dalam hidung, ada di situ bulu hidung yang bisa menyaring debu-debu tersebut agar tidak ikut masuk ke dalam sistem pernapasan kalian, seperti itu. Kemudian hidung juga namanya selaput hidung. Itu fungsinya untuk melembabkan udara yang masuk. Jadi jika udara terlalu kering, biasanya oksigen itu akan dilembabkan sedikit sebelum masuk ke paru-paru. Yang kedua namanya faring ya. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi faring itu ada di bagian atas, terusan dari hidung. Di bagian bawah hidung itu ada namanya faring. Ya, ingat, di dalam leher kalian itu ada 2 saluran. Ada namanya tenggorokan, ada namanya kerongkongan. Kalau kerongkongan itu adalah saluran pencernaan dari mulut kalian masuk ke usus lambung kalian. Itu adalah saluran pencernaan, tempat lewatnya makanan. Tapi kalau kerongkongan itu kerongkongan tadi ya. Kalau tenggorokan itu tempat masuknya udara ya. Jadi dari hidung menuju paru-paru itu melewati tenggorokan, seperti itu. Jadi ada jalurnya khusus satu-satu. Jadi jalur makanan ada, kemudian jalur udara juga ada. Kemudian kita lanjut, laring. Laring atau tegak jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Jadi laring ini sudah agak ke bawah, tapi dia sudah masuk di area tenggorokan ya, seperti itu. Jadi di situ ada namanya tegak jakun yang keras-keras itu, yang keras-keras di bagian leher kalian itu, coba kau pegang semua. Di situ ada namanya tegak jakun. Itu berfungsi sebenarnya untuk melindungi pita suara kalian ya. Jadi itu fungsinya adalah melindungi pita suara kalian. Disitulah namanya laring. Nah, laring itu adalah pas di atasnya trakea atau batang tenggorokan, seperti itu. Kita lanjut. Yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi di sini ada gambar, bisa kalian lihat ya. Hidung bagian atas, kemudian di bagian B itu ada namanya faring, di bagian C itu ada namanya laring. Jadi di atasnya trakea ada namanya laring ya. Pas yang di keras-keras itu di jakun kalian itu namanya laring. Jadi trakea
itu yang dimaksud dengan apa ya, yang disebut tadi kayak tulang-tulang rawan itu yang ada di trakea, itu yang batang tenggorokan ke bawah seperti itu. Kemudian nomor 5 adalah bronkus, merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Coba dilihat. Jadi bronkus itu ada di bagian E, di situ ada percabangannya, namanya bronkus kiri, bronkus kanan, dari batang tenggorok batang tenggorokan masuk ke dalam paru-paru itu, di situ ada percabangan. Itu yang dimaksud dengan bronkus. Itu coba lihat yang di bagian E. Kemudian bagian 6 itu namanya bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Jadi bagian F itu bronkiolus itu ada lagi di bagian ini ya, saya perbesar sedikit. Coba dilihat, bronkiolus itu ada percabangan lagi dari bronkus ya. Jadi di dalam, tapi di sini nggak terlalu lengkap gambarnya. Nanti saya kasih lihat. Di bagian bronkus itu, ini ya, di bagian bronkus kan di sini ada percabangan. Di bagian bronkus itu sendiri ada lagi percabangan di dalam paru-paru, namanya bronkiolus. Sebentar saya kasih lihat ya. Coba dilihat ini. Oke, lanjut ya. Kemudian kita lanjut alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi disitulah bertukar antara oksigen yang masuk O2, kemudian yang dikeluarkan itu kan karbon dioksida. Nah, di mana bertukar? Disitulah di bronkiolus. Bronkiolus itu di mana? Itu ada di paru-paru. Coba dilihat. Ada di gambar di sebelah kanan ini. Di situ coba dilihat, ternyata di sini paru-paru kanan. Coba dilihat bagian B, itu namanya bronkus kiri ya, bronkus kiri. Kemudian alveolus itu ada di bagian I. Coba dilihat, ada ada kayak anggur itu. Di situ namanya alveolus yang bagian F. Di situ coba dilihat, ini agak kecil gambarnya. Itu di bagian F itu yang bentuknya seperti anggur. Di situ ada rongga-rongga, di dalam itu ada rongga-rongga udara. Itulah tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida, namanya alveolus. Jadi bisa juga disebut dengan alveoli ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Bernapas membutuhkan kekuatan otot. Ya, jadi bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Jadi coba dilihat, kita itu di bagian bagian bawah, di bagian bawah paru-paru itu ada namanya diafragma. Jadi di situ adalah namanya otot pernapasan utama manusia. Jadi diafragma ini berubah-berubah ya. Kadang mengempis, kadang mengembang seperti itu. Jadi pada saat udara keluar itu diafragma itu relaksasi atau mengempis. Relaksasi itu namanya tidak tegang pada saat udara keluar. Tapi pada saat kita menghirup udara masuk, itu diafragma itu menjadi datar, artinya dia menegang, menjadi datar atau mengembang, bisa dikatakan dengan mengembang seperti itu ya. Diafragma terletak di mana? Pas di bawah rongga dada atau di bagian bawah pas paru-paru tersebut. Bentuknya itu seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar seperti itu. Saat itu paru-paru membesar. Jadi kebalikannya, pada saat diafragma itu menjadi datar,
paru-paru itu menjadi besar. Karena kenapa? Dia menampung udara yang kita hidup dari luar, hirup dari luar. Kemudian saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar seperti itu. Sebaliknya saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi jadi kembali mengempis ataukah merelaksasi jadi kembali tidak tegang, dan otot tulang rusuk mengendur, paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Jadi pas keluar udaranya, paru-paru itu kembali mengempis atau mengecil, diafragma kembali relaksasi. Begitu berulang seterusnya. Ya, begitu berulang pada saat menghirup udara kembali diafragma kembali menegang ataukah menjadi lebih datar, paru-paru menjadi lebih membesar. Kemudian pada saat karbon dioksida dikeluarkan, paru-paru kembali mengempis, kemudian diafragma itu kembali menjadi relaksasi atau lebih lebih tidak tegang. Seperti itulah bahasa yang lebih mudah. Oke, kita lanjut. Itu ya tadi. Jadi setelah itu selanjutnya kita lanjut pada faktor-faktor penyebab gangguan pada pernapasan. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pada gangguan pernapasan itu. Yang pertama adalah faktor fisik. Memang adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Jadi biasanya ada bayi yang lahir prematur atau belum pada waktunya, ya, dia terlalu cepat. Biasanya organ pernapasannya itu belum terbentuk dengan baik. Jadi biasa kau dengar ada bayi, dia di inkubator atau dibantu dalam pernapasan. Karena kenapa? Mungkin sistem pernapasannya itu belum sempurna. Nah, itu namanya, ya. Tapi seiring dengan waktu, kalau bayinya bertahan, itu ada biasanya tindakan dokter yang bisa mempercepat perkembangan organ pernapasan tersebut. Yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, ini yang sering. Banyak penyakit penyebab gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Jadi sebentar ada di bagian penyakit pernapasan kita jelaskan lebih mendetail. 3. Faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Nah, di sini lingkungan kotor, asap, kendaraan asap pabrik dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan tersedianya oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Kenapa kita sesak? Karena oksigen itu sudah tercemar oleh karbon monoksida ataukah racun-racun asap dari kendaraan serta asap-asap pabrik. Karena di situ semua adalah bahan kimia. Jadi pada saat kita hirup itu bisa merusak sistem pernapasan kita karena itu adalah racun. Oke, makanya hindari. Makanya sekarang itu kita sering menggunakan masker. Sebenarnya bukan cuma karena corona, ya, tapi kita juga dianjurkan dari dulu itu menggunakan masker untuk menjaga sistem pernapasan kita. Seperti itu. Oke, lanjut ke penyakit sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru seperti yang saya jelaskan tadi. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Berikut ini beberapa penyakit pernapasannya. 1. Emfisema. Emfisema itu merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Jadi ada pembuluh darah di paru-paru itu sebenarnya itu adalah tempat lewatnya darah. Nah, itu biasanya kemasukan udara, ya, kemasukan udara. Jadi di situ ada pembengkakan. Berarti ada luka di situ mungkin sehingga udara dari pernapasan itu bisa masuk ke sana. Seperti itu. Padahal memang sih kalau kita belajar tentang sistem peredaran darah, sebenarnya itu oksigen juga masuk ke dalam darah, tapi memang ada jalur khususnya, dia melalui pembuluh darah. Tapi nanti kita pelajari sistem peredaran darah. Tapi yang dimaksud di sini udara yang masuk itu
karena terjadinya luka. Jadi udara masuk bukan pada tempatnya, seperti itu. Begitulah kurang lebih. 2. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Jadi biasanya begini, orang biasa susah bernapas ya. Kalau misalnya cuacanya terlalu dingin, itu namanya asma. Biasanya juga orang asma itu alergi terhadap debu, terhadap bulu, biasanya begitu. Biasa terjadi kalau terjadi penyumbatan saluran pernapasan, biasanya orang sesak, itu namanya asma. 3. Kanker paru-paru, ini yang lebih parah. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, seperti itu. Tapi ini menjadi perdebatan juga karena banyak juga dokter yang merokok. Tapi sebenarnya ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. Bagaimana rokok itu bisa menyebabkan kanker pada paru-paru. Jadi memang itu benar, tapi kita perlu mengkaji lebih dalam lagi, dan ini butuh orang yang lebih ahli di dalamnya. Tapi memang pada dasarnya merokok itu tidak bagus untuk kesehatan ya. Jadi kalian jika memang bisa hindari rokok dan tidak usah merokok, seperti itu ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, dan perokok juga tahu bahwa merokok itu merusak kesehatan, seperti itu. Makanya di bungkus rokok itu ada tulisannya, merokok bisa membunuhmu. Nah, itu. Oke, kita lanjut. 4 itu TBC atau tuberkulosis, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jadi dia menyerang paru-paru langsung di bagian alveolusnya. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru itu mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah, sering capek. Jadi terengah-engah itu artinya seperti kalau kalian lari itu capek, biasa cepat udaranya pernapasanmu itu agak cepat. Tapi itu alami karena memang kalian beraktivitas. Tapi penderita TBC ini biasanya biar tidak beraktivitas, biasanya pernapasannya itu seperti itu, terengah-engah karena memang ada penyakit di dalamnya, dan ini disebabkan oleh bakteri atau kuman. 5. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyebabkan batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Sering kalau kamu dengar namanya bronkitis, itu yang menyerang batang tenggorokan itu bukan cuma batang tenggorokan, biasa juga menyerang bronkus. Makanya dikatakan bronkitis, seperti itu. Jadi sini ada gejalanya, bisa dibaca sendiri. Nah, ini hampir sama dengan asma, akibatnya itu bisa mengalami sesak napas ya. Kemudian yang keenam itu paling sering kita hadapi atau alami itu influenza atau flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Jadi ingat, influenza itu adalah virus, bukan bakteri. Makanya influenza itu dokter menganjurkan untuk tidak minum antibiotik karena dia adalah virus. Antibiotik tidak pernah membunuh virus. Antibiotik itu cuma bisa membunuh bakteri. Makanya biasanya orang yang influenza itu tidak usah dulu minum antibiotik, karena kenapa? Biasanya akan sembuh sendiri. Nah, baru kita minum antibiotik kalau memang influenzanya itu sudah bisa membuat infeksi pada tenggorokan. Nah, biasanya kita butuh antibiotik untuk menyembuhkan infeksinya, seperti itu. Oke, gejalanya itu bersin-bersin, demam dan pilek, meler-meler hidung tersumbat. Nah, itu adalah gejalanya. Oke, itu ya. Dan masih banyak lagi. Kita lanjut. Cara memelihara organ pernapasan, ini yang terakhir. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan saat kita
perlu segera berobat. Namun kita juga dapat mencegah penyakitnya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Dengan memelihara organ pernapasan. Cara-cara berikut. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Jadi cara menjaganya bagaimana? Yang pertama, makan makanan bergizi. Dua, berolahraga teratur, istirahat yang cukup, posisi tidur yang benar. Itu adalah miring ke kanan, jangan telungkup. Kalau miring ke kanan itu kenapa? Miring ke kanan itu supaya jantung di bagian kiri atas itu bisa memompa darah dengan baik seperti itu. Kemudian nomor 2, menghindari zat-zat yang merusak organ pernapasan. Yang pertama, tidak merokok. Itu karena menghindari paparan asap rokok itu karena banyak mengandung racun. Begitu. B, menggunakan masker pada saat di lingkungan kotor. Bagian C, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Jadi jangan terlalu banyak minum es ya. Biasanya paru-paru sensitif terhadap dingin dan biasa juga membuat tenggorokan kalian itu menjadi infeksi atau biasa terjadi radang tenggorokan itu biasanya dari terlalu banyak minum es. Kemudian selanjutnya menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula, bahan kimia karena dapat merangsang lendir dan paru-paru. Jangan terlalu banyak makan gula seperti itu. Secukupnya sajalah. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Yang bagian A itu membersihkan rongga hidung secara teratur. Jadi di hidungmu itu namanya juga ada bulu hidung yang bisa bisa menyaring udara yang masuk dan menahan debu-debu itu. Biasanya kalau lama kelamaan biasanya debunya itu akan mengendap, tinggal dan keras. Biasanya itu namanya jadi tai hidung atau biasa kita sebut nono. Itu yang kita harus bersihkan secara berkala, tapi jangan bersihkan di depan umum, nanti diketahui ya. Kemudian lanjut memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Jadi selain menjaga organ pernapasan, kita juga perlu menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih. Yang pertama, membuat sebanyak mungkin ventilasi di rumah dan menjaga sirkulasi udara. Jadi sebenarnya begini ya, penggunaan AC di rumah itu sebenarnya tetap harus punya jendela, yang itu yang sehatnya. Pada saat AC-mu jalan, jendelanya ditutup. Tapi pada saat ada waktunya di pagi hari kalian mematikan AC, jendelanya itu dibuka. Supaya apa? Supaya ada pertukaran udara antara udara segar yang dari luar masuk, kemudian udara yang sudah pengap itu di dalam bisa keluar seperti itu. Bagian B, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan. Seperti itu. Jadi bersihkan rumah. Jangan terlalu banyak debunya baru kalian bersihkan. Jadi bantu ibu di rumah untuk membersihkan. Selanjutnya, membuat udara bersih lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Karena kenapa? Biasanya kalau banyak tumbuhan hijau, biasanya itu udaranya akan lebih segar. Lanjut, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Jadi jaga kelembaban ruangan, jangan terlalu panas, jangan juga terlalu dingin. Normal-normal saja. Oke, kalau misalnya gunakan AC, biasanya itu kita setel AC di angka 26 ya, seperti itu. Itu yang paling standar. Oke, cukup. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri, karena ini materinya saya ambil dari buku ya, jadi bisa dibaca di bukunya. Kalau mau dapat materi-materi lain, tapi saya kira materi di buku ini sudah cukup untuk sistem pernapasannya, boleh kau pelajari saja. Mohon maaf kurang dan lebihnya, karena kenapa? Pasti bedalah pada saat kita belajar daring dengan belajar secara langsung. Karena seandainya kita belajar secara langsung itu saya bisa perlihatkan melalui slide dan jelaskan satu-satu seperti itu. Tapi ini namanya daring, jadi ya kita seadanya saja. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.